Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sobat pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Lalu jangan lupa subscribe video ini dengan cara klik tombol subscribe video ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini karena Belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua. Nah, di kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang pasar oligopsoni. Apa sih pengertian pasar oligopsoni? Pasar oligopsoni adalah suatu jenis pasar yang memiliki banyak penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Lalu karakteristik pasar oligopsoni ada apa aja ya? Yang pertama, pembeli pasar oligopoli bukan pembeli terakhir namun pengolah dari produk bahan mentah dan diolah menjadi bahan setengah jadi, lalu dijual lagi. Kedua, produk hasil alam atau mentar dan dijual untuk diolah lagi. Ketiga, pembeli mampu menentukan harga pasar, penjual bisa mematok harga produknya, tetapi dalam hal ini melakukan proses penawaran permintaan tidak dipungkiri. Setelah kita mengetahui pengertian dan karakteristik pasar oligopsoni, ternyata ada juga loh kelebihan dan kekurangan pasar oligopsoni. Mau tahu kelebihan dan kekurangan pasar oligopsoni? Simak terus ya. Pertama, di pasar ini, hak-hak produsen terlindungi dengan baik, meskipun pembeli berperan sebagai penguasa. Hal tersebut bisa terpenuhi karena di dalam pasar ini ada beberapa pembeli, sehingga ketika penjual merasa dirugikan, maka ia dapat berpindah ke pembeli lainnya. Kedua, di pasar ini, pembeli tidak bisa bertindak semaunya. Meskipun dapat menentukan harga, pembeli harus menyesuaikan harga dengan barang yang dibeli agar produsen mau menjual kepadanya. Ketiga, walaupun pasar ini masih belum terorganisir dengan baik, namun pasar ini umumnya mengedepankan keadilan, menghindari kecurangan, dan tidak menyalahgunakan kebebasan. Kekurangan pasar oligopsoni. Pertama, kualitas produk pasar ini kurang terjaga dengan baik karena penjualan cenderung mudah. Produsen kurang memperhatikan kualitas karena di dalam pasar ini terdapat beberapa pembeli besar dan mudah menjual produknya sehingga kualitas kurang terjaga. Kedua, di pasar ini juga cukup rentan terjadi manipulasi di mana beberapa pembeli melakukan kerjasama memanipulasi keadaan yang dapat merugikan produsen. Biasanya manipulasi ini terjadi karena pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah. Ketiga, walaupun pasar ini masih belum terorganisir dengan baik, namun pasar ini umumnya mengedepankan keadilan, menghindari kecurangan, dan tidak menyalahgunakan kebebasan. Adapun contoh pasar oligopsoni, pertama, produksi rokok. Untuk produksi rokok, pabrik rokok akan membeli tembakau dari petani tembakau. Lalu ketika rokok sudah jadi, akan dijual kepada pembeli yang disebut sebagai distributor, oleh distributor. Nantinya rokok-rokok tersebut akan dijual kembali pada konsumen akhir. Kedua, pasar wortel atau cabai. Di pasar wortel atau cabai, para petani dapat menjual hasil panennya kepada beberapa pembeli yang dalam hal ini adalah pedagang yang ada di daerahnya. Kemudian, wortel atau cabai yang sudah dibeli tadi akan dijual kembali ke kota oleh pedagang. Ketiga, jasa konstruksi bangunan. Ada banyak jasa konstruksi bangunan yang ada, tapi hanya beberapa pelanggan saja yang akan menggunakan jasanya. Tergantung dari pesanan yang sudah disepakati bersama. Sekian penjelasan video mengenai pasar oligopsoni.
Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.